Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul menderita sebagai orang Kristen. Apa maksudnya menderita sebagai orang Kristen? Apakah orang Kristen harus menderita? Nah, ini kita akan bahas saudara ya. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya menerbitkan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Dan terima kasih atas kesetiaan saudara yang sudah mengikuti pengajaran ini, sehingga kita sama-sama bertumbuh. Jangan lupa, kalau saudara diberkati, saudara langsung share. Share kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Menderita sebagai orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita semua. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Ini luar biasa saudara ya. Dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Waktu kita percaya Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, ini diyakinkan. Kalau kita dinista karena nama Kristus, ingat, ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Ya. Itulah roh kemuliaan. Ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, perhatikan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara ya, saya pernah mendengar, bahkan pernah melihat ada orang yang dipukulin. Dia seorang pencuri, dipukulin sampai babak belur, hancur lebur. Ya, bahkan saya mendengar ada yang lebih tragis daripada itu. Ya, kenapa? Dia mencuri motor dan ketangkap tangan, sehingga warga begitu marah dan memukulinya. Dia begitu menderita saudara sekalian akibat perbuatannya yang mencuri itu. Memang tidak dibenarkan, main hakim sendiri sampai orang babak belur, kemudian sampai cacat seperti itu saudara sekalian. Memang menyedihkan. Dan Alkitab dengan jelas saudara sekalian melarang keras. Ya, kita menderita karena kejahatan yang kita lakukan. Dilarang keras. Karena dikatakan ayat 15, janganlah ada di antara kamu, jangan ada di antara kamu yang harus menderita karena membunuh, karena sebagai pembunuh, sebagai pencuri yang tadi barusan saya ceritakan, atau penjahat atau pengacau. Nah, saya berharap kita jangan menderita karena kejahatan kita atau karena perilaku kita yang buruk saudara, yang merugikan orang lain. Tapi kalau kita menderita karena nama Kristus, karena kita jadi orang Kristen, kita nggak usah malu saudara. Karena terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi menderita karena menjadi orang Kristen bukanlah sesuatu yang memalukan. Pujilah Allah karena kita diberi hak istimewa menjadi anggota keluarga Kristus dan dipanggil dengan namanya yang ajaib. Jadi kalau kita menderita karena menjadi orang Kristen, ya jangan malu saudara ya. Bukan sesuatu yang memalukan, nggak usah malu. Ya, karena dikatakan pujilah Allah karena kita diberi hak istimewa ya, menjadi anggota keluarga Kristus. Jadi itu hak istimewa kalau kita menderita karena menjadi orang Kristen. Itu hak istimewa. Memang ada beberapa orang, ya tidak semua, ketika dia menjadi Kristen, dia mengalami excommunicate, dikucilkan. Secara ekonomi dia sulit. Karena apa? Tidak punya akses lagi karena dikucilkan. Atau bahkan hak untuk mewarisi harta benda itu diputus sehingga dia menderita kesulitan. Tapi dengan jelas di sini dikatakan bukan sesuatu yang memalukan. Ya, kalau kita menderita seperti itu. Kenapa? Karena itu hak istimewa menjadi anggota keluarga Kristus. Dan saya menyaksikan juga melihat orang-orang yang tetap teguh di dalam keyakinannya ketika menjadi Kristen meskipun mengalami penderitaan. Pada akhirnya dia akan dimuliakan. Karena apa? Karena Tuhan pasti membelanya. Bahkan dikatakan kita malah harus bermegah atau berbahagia. Karena apa? Ada upah. Ada janji Tuhan bagi kita yang menderita bersama dengan Kristus atau menderita karena nama Kristus. Paulus sudah menuliskan itu di dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, menjadi Kristen itu menjadi anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia,
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18-nya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan pada kita. Jadi penderitaan yang dialami ketika orang menjadi Kristen karena nama Yesus, itu tidak sebanding dengan apa? Kemuliaan yang nanti akan dinyatakan. Makanya itu betul. Jika menderita sebagai orang Kristen, jangan malu. Ya, karena itu hak istimewa. Kalau dia setia, kita setia, maka kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Ikut memerintah bersama dengan Kristus. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 bagian terakhir, dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi menjadi orang Kristen, kata Kristen itu, saudara, ya itu pertama kali ada di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, kata Kristen itu dari kata Yunani Kristianos, dari kata Kristos. Orang Kristennya menjadi Kristianos, bahasa Inggrisnya Christian, dari kata Christ, dari kata Kristos. Kenapa disebut Kristen? Karena Kristus, arti yang diurapi, atau sebutan untuk orang yang mengikuti Kristus, atau menjadi murid Kristus, atau menjadi seperti Kristus. Memang sebelumnya orang-orang yang mengikuti Yesus itu namanya Nasrani, ya, Nasrani, Nazaret itu sama ya ininya ya, asal katanya. Jadi Yesus itu berasal dari kota kecil, ya, namanya Nazaret. Makanya kalau kita baca di Matius 2 ayat 23, Yesus terkenal sebagai orang Nazaret. Setibanya di sana, Matius 2 ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nazaret itu ya, tempat dia dibesarkan. Memang dia lahir di Bethlehem, tapi dibesarkan di Nazaret. Makanya dia disebut orang Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus disebut orang Nazaret. Ketika orang menjadi muridnya, itu disebut Nasrani. Itu dari kata Nazaret. Nazaret menjadi Nazarin, ya, bahasa Inggris Nazarin, atau terjemahan lama menyebutnya Nasari. Itu Nasrani, saudara ya. Memang ada sebelumnya sekte yang namanya Nasrani, ya, seperti Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Itu sekte ini ya bukannya Nasrani yang tadi saya maksudkan, yaitu pengikut Yesus yang disebut orang Nazaret, tapi ada sekte memang pada zaman itu ya, seperti Kisah Para Rasul 24 ayat 5, tetapi nyata kepada kami bahwa orang ini, maksudnya Paulus, adalah penyakit sampal, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani, sekte dari orang Nasrani. Nah, saudara sekalian, Nasrani ini sekte, ya, salah satu sekte Yahudi pra-Kristen. Sebelum Yesus itu sudah ada sekte namanya Nasrani, ya, yang menganut mistik gnostik. Gnostik itu orang yang tidak mengakui karya Allah, karya penyelamatannya dalam Yesus Kristus, atau tidak mengakui ada pencipta di bumi ini. Nah, itu gnostik, saudara sekalian. Gnostik itu sebuah ajaran, makanya namanya gnosticism, ya, mengajarkan penyangkalan karya Allah. Gnostik itu sebenarnya bahasa Yunani gnostik itu artinya pengetahuan, ya, pengetahuan, gnostik, dari kata ginosko atau gnosis, artinya pengetahuan, ya, knowledge, ya, knowledge itu dari kata gnosis, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, beda antara Nasrani yang saya maksudkan sebagai pengikut Kristus dengan sekte Nasrani ini, saudara, ya. Nah, kelompok ini Nasrani yang adalah sekte itu di abad kelima itu sudah punah, sudah tidak ada lagi bahkan sampai sekarang. Tetapi kekristenan berkembang hingga detik saat ini. Bahkan orang Kristen di muka bumi ini, ya, paling banyak, mayoritas di muka bumi ini. Makanya saudara sekalian, kalau sudah menjadi Kristen, kemudian sudah mengalami aniaya, tidak usah malu, ya. Karena apa? Kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Sebab Yesus berjanji, kalau kita menderita karena namanya, maka roh kemuliaan itu ada dalam diri kita dan akan memuliakan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.